Atau ada makanan-makanan juga yang bisa mencetuskan. Misalkan kafein, keju, terus begitu coklat, MSG, itu bisa mencetuskan migrain. Untuk wanita biasa di bawah 40 tahun dan setelah menopause, karena sudah mulai ada gangguan hormonal. Dan untuk cewek atau cowok, cewek lebih sering terkena. Saat kita melihat cahaya ataupun suara yang berisik, itu kan ada impuls masuk ke otak. Iya. Saat otak memproses, otaknya ini sudah lebih sensitif. Dia kayak agak konslet. Jadi Otaknya konslet, dia bisa ya? responnya ini dia lebih berlebihan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Kebetulan ini masih tanggal muda, tapi mungkin ada dari Anda yang kepalanya aduh pusing, sakit kepala gitu ya. Tapi ini lebih identik ke salah satu bagian di kepala Anda. Nah ini ya, kalau kita ngomongin sakit kepala aja udah kadang-kadang kita udah nggak bisa ngomong. Apalagi kalau ini lebih spesifiknya ke salah satu bagian kepala dan itu nyerinya Masya Allah gitu ya. Itu sangat-sangat menyakitkan. Kalau sakit kepala menyeluruh memang sakit. Tapi ketika dia fokus di satu titik aja atau satu bagian aja, itu justru kerasanya kita lebih fokus ke sakitnya. Jadi kerasanya kayak lebih menyeramkan aja gitu daripada sakit kepala secara menyeluruh. Nah kalau Anda pernah mengalami hal seperti ini, bisa jadi Anda mengalami yang namanya migrain. Terus apa sih bedanya migrain mungkin ya dengan sakit kepala atau pusing yang sering kita dengar gitu ya. Kenapa kok bisa di satu sisi aja? Makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar apa itu migrain dan gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar fungsi otak kita. Karena kalau kita ngomongin tentang migrain ada di kepala gitu ya. Nah kepala kan dalamnya adalah otak. Kita akan bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar fungsi otak bersama dengan Dr. Fani Mayasari SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi Dr. Fani, apa kabar? Halo, pagi, baik Mas Raden. Sehat ya dok ya? Sehat. Dr. Fani ini pasti sangat menyenangkan ya, karena namanya Fani. Oke, dok hari ini kita akan membahas seputar migrain ya. Semoga kita hari ini nggak mengalami migrain ya dok ya. Oke dok, sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar otak dok. Yang pertama adalah menonton video berdurasi pendek buruk untuk kesehatan otak. Gimana dok ya, sekarang itu kan zamannya medsos itu media sosial dipenuhi dengan video-video berdurasi pendek ya, shorts, reels dan lain sebagainya. Itu kan rata-rata berdurasi pendek karena orang bisa kayak scroll dengan mudahnya, apalagi sekarang kan layarnya udah vertikal kan gitu. Terus hubungannya sama memperburuk kesehatan otak gimana dok ya? Kayak lah ini kan kegiatan kita sehari-hari dok, kayak berapa detik skip. Biasanya tuh orang kalau ada surveinya, penelitiannya itu kurang lebih less than 3 seconds gitu. Kayak mereka untuk pay attention di screen-nya, terus kemudian skip. Berarti kayak otak kakak distract gara-gara durasi yang pendek itu atau gimana sih dok? Iya betul loh Mas. Waduh. Jadi sebenarnya kalau kita sering nonton short, itu kita tidak bisa menyimpan memori. Semua impuls yang masuk, baru masuk ke otak, belum disimpan, sudah hilang lagi. Sehingga akan menyebabkan gangguan atensi nantinya. Jadi itu fakta loh Mas. Oh, ini berasa kayak nonton film Finding Nemo si Dory ya, short term memory loss ya. Jadi kayak dia benar-benar nggak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi, padahal itu baru saja terjadi gitu ya. Betul. Oh, itu gini kan mungkin yang video-video berdurasi pendek ini kan baru ngetren beberapa tahun belakangan ini gitu ya dok ya. Itu efeknya ketika kita nonton itu setiap hari, ya mungkin setiap hari lah ya, orang pasti nonton setiap hari aja, screen time-nya udah berapa jam sehari gitu ya. Itu bisa langsung efek atau dia long term-nya sih dok? Setelah long term, itu akan mempunyai efek yang kurang baik Mas. Jadi kalau awal-awal, apalagi sekarang banyak anak kecil sudah mulai nonton, nah itu mereka tidak bisa menyimpan memori dengan baik. Jadi jangka panjang di sekolah pun ada gangguan untuk fokus. Dan untuk usia dewasa, aktif seperti kita, di kantor performanya bisa juga makin turun. Itu gimana sih dok? Maksudnya ketika yang mengganggu atensinya itu gara-gara terlalu banyak informasi yang muncul sehingga akhirnya
nggak fokus ke skip, atau sebenarnya otak nggak bisa ngebedain mana yang jadi atensi kita, mana yang enggak, atau gimana sih sebenarnya? Jadi kalau misalkan dia short kan hanya beberapa detik banyak Yes. sekali impuls yang masuk. Betul. Otak kita mau memprosesnya pun butuh waktu. Jadi kalau kita kayak belajar matematika, kan kita harus mengetahui apa sih konsepnya, lalu kita simpan di otak kita. Lalu ada recall, dipanggil lagi. Tetapi kalau misalkan ini sangat banyak impuls masuk dalam beberapa detik, otak bingung mau nyimpan yang mana. Jadi kita hanya akan tahu sebagai superficialnya saja. Nanti kalau ditanya lagi sepertinya akan sulit untuk di-recall. Jadi selama ini mungkin kita pikir, cuma main medsos aja nggak bakal ngefek. Ternyata sedikit banyak ke depan, apalagi long termnya bisa berefek ke atensi Betul, kita ya. Betul. Kayaknya abis ini masih tetap nonton nggak ya? Atau tetap ditontonin dulu sampai selesai gitu kali ya dok ya? Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kecerdasan anak katanya itu turunan dari gen ibu. Jadi kalau ada ibunya juara olimpiade matematika, anaknya bisa juara olimpiade juga. Maksudnya kecerdasannya, tingkat intelijensinya itu nurun dari ibu, atau tidak ada hubungan sama ibu, bisa jadi ayah atau gabungan atau gimana? Jadi memang ada penelitian, gen X itu sangat penting untuk emosional dan inteligensi kita. Dan kalau ibu kan gennya XX, kalau ayahnya XY. Jadi memang ada gen ibu yang lebih dominan. Tetapi tetap harus disertai dengan pendidikan, lingkungan yang baik yang akan mempengaruhi kepintaran manusia. Oke. Berarti ini bisa diindikasikan gini nggak sih dok? Maksudnya ibu itu punya gen yang lebih dominan berarti untuk Betul. anaknya, dan itu bergantung pada jenis kelamin anaknya juga nggak sih? Kan biasanya kalau di luar kecerdasan ya dok ya, biasanya kemiripan tuh ya. Kemiripan itu kalau ayah biasanya mirip ke anak, anak perempuan maksudnya. Terus kemudian ibu anak cowok. Nah ini kalau untuk kecerdasan sendiri bisa ngaruh kayak ibu karena mirip anak cowok, maka cowok tuh yang lebih pintar daripada anak cewek yang sebenarnya mirip ke bapaknya, atau gimana? Sebenarnya sama aja loh mas. Iya, cuman memang ada gen X yang akan datang untuk anaknya. X ini bisa setengah dari ibunya, setengah dari ayahnya. Namun kemungkinan dari ibunya akan lebih besar daripada ayahnya. Karena ibunya XX, ayahnya XY. Oh, karena ibunya double X, ayahnya cuma XY gitu Iya. ya. Oke. Jadi lebih dominan dari ibunya karena ada 2 X ya. X Betul. tadi ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Sering begadang katanya bisa menyebabkan fungsi otak kita menurun. Wah dok, ini zamannya orang-orang ngajar deadline ya. Apalagi zaman pandemi kemarin dok, orang pikirnya kayak WFH udah enak di WFH aja gitu. Tapi bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang WFH ya gitu. Atau work from anywhere malahan gitu. Itu kan jadi kayak office hours-nya sebenarnya agak mess up ya, agak berantakan gitu. Nah itu akhirnya banyak yang begadang. Kalau itu sih begadangnya lumayan produktif ya. Tapi gini, ini begadangnya tuh yang entah produktif nggak produktif, intinya begadang itu bisa mengganggu otak atau gimana? Betul, fakta banget mas. Oke. Jadi kalau misalkan sering begadang dan jumlah tidurnya kurang, otak kita susah untuk fokus. Terus ada hormon-hormon kortisol yang naik akan menyebabkan mediasi inflamasi di tubuh naik. Jadi semua satu badan tuh akan turun semua kualitasnya, termasuk kepintaran, atensi, bahkan untuk kesehatan. Dok ini, kalau masalahnya adalah di durasi waktu ya gitu. Maksudnya malamnya jadi kurang nih tidurnya karena begadang. Iya namanya begadang kan pasti malam ya dok ya gitu, bukan siang gitu. Oke, semisalnya dok malam ini begadang. Terus kan salah satu indikatornya, oh ini kurang nih durasi jamnya, harusnya jamnya tidur itu durasinya 7-8 jam, ini cuma 3 jam aja karena ngerjain deadline pekerjaan, presentasi dan lain sebagainya untuk klien gitu ya. Terus kalau kata dokter Fani, oh kurang durasinya kan minimal 7-8 jam. Ya udah deh gantiin siang aja kan sama aja, tambahin 4 jam lagi jadi 7 jam gitu. Itu bisa nggak sih dia menggantikan substitute si malam yang udah kurang itu atau gimana? Siap. Jadi memang kalau misalkan hanya jangka pendek, kita gantikan dengan siang besoknya masih oke. Tapi kalau jangka panjang tetap hasilnya kurang bagus. Karena untuk tidur bukan hanya jamnya aja, tapi kualitas tidurnya yang penting. Kalau misalkan pasien tidur 12 jam tapi terbangun-bangun terus, ada fragmentasi, tetap kualitasnya tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Jadi memang sebaiknya yang penting adalah kita buat jam tidur yang pasti. Dan kurang lebih 7-8 jam. Berarti kalau untuk ada yang mau presentasi besok ya time manajemennya ya supaya nggak sampai begadang gitu ya. Nah, kalaupun kayak tidur siang pun katanya juga saya pernah baca nih dok,
tidur siang sama tidur malam pun meskipun di durasi yang sama-sama let's say ya karena dia rapel nih siangnya gara-gara malamnya enggak gitu ya. 4 jam tidur siang sama 4 jam tidur malam tuh katanya beda karena katanya kayaknya otak itu kalau siang itu tetap dia aktif bahwa ini siang dan ini waktunya untuk produktif gitu. Betul, karena ada irama sirkadian. Ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Kalau bisa polanya sama, nanti kita harus, misalnya nih kurang tidur, besoknya kita bablas tidur. Setelah 3 hari polanya harus normal lagi. Tapi kalau setelah 3 hari terus-terusan kurang baik pola tidurnya, dia akan berjangka panjang kurang baik ke otak kita. Untuk kognisi, untuk kesehatan tubuh, semua organ tubuh kita juga akan turun fungsinya. Oke. Jadi jangan begadang lah ya. Pokoknya Betul. intinya sesuaikan jam tidur Anda dengan pola kerja gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Ukuran otak katanya pengaruhi tingkat kecerdasan. Emang ada maksudnya otak gede jadi lebih tambah pinter, otak kecil nggak pinter atau gimana nih dok? Jadi bukan otaknya yang penting mas, Oh. tapi adalah sel-sel di dalamnya. Jadi otak kita itu sebenarnya dia cuman kayak alat komputer, di dalamnya banyak banget kabel. Yang penting adalah kabel-kabel di dalamnya. Semakin banyak hubungan antara kabel, semakin pintar. Tapi kalau misalkan komputernya doang yang besar, otaknya besar, kabelnya tidak baik, sama aja. Jadi bukan ukurannya mas. Oh, oke. Ibarat kata itu casingnya aja tuh ya, si Ya. otaknya itu casingnya di dalamnya ada kabel-kabelnya, di mana ini jadi semacam programnya gitu ya, programmingnya di dalamnya, softwarenya lah gitu ya, sehingga ketika meskipun cangkangnya atau casingnya gede, tapi dalamnya nggak bagus juga percuma Sama juga. aja, Gitu. iya. Oke. Tapi kabel itu kan mungkin gini dok, kabel akan semakin banyak kabel semakin bagus, berarti dia otomatis akan memengaruhi ukuran otak nggak? Kalau misalkan kabelnya makin banyak, lipatan otaknya yang akan semakin berlipat-lipat. Tetapi ukurannya sama, karena batok kepala kita kan sama. Kalau otaknya makin besar, itu mungkin malah menekan otak di dalamnya. Itu kurang baik. Jadi ukuran biasanya sudah seperti itu standarnya, tetapi lipatannya dan jaras-jaras saraf-sarafnya itu yang akan makin banyak. Oke ya. Jadi bukan ukurannya, tapi quote and quote kayak kabel-kabel di dalamnya untuk memprogram apa aja yang bisa kita cerna dalam kehidupan dan belajar gitu ya. Jadi ini pengaruhnya ke tingkat kecerdasan seseorang. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Media sosial katanya bikin kecanduan, adiksi, addicted. Pengalaman pribadi sih kayaknya iya ya dok. Gitu. Karena kayak kalau kita udah terbiasa scroll media sosial tuh kayak sehari aja nggak scroll tuh kayak orang yang kehilangan arah, orang yang kehilangan informasi gitu. Karena ada tuh yang sering, ya ampun nggak scroll tutut aja semenit udah kehilangan banyak informasi gitu ya. Itu bener gak sih? Itu kayak Betul banget. kita yang FOMO aja atau sebenarnya kita yang kecanduan atau gimana sih? Itu fakta mas. Jadi kecanduan. memang kalau kita melihat gadget, itu kan banyak informasi apalagi yang kita suka, dopamin kita naik. Happy, hormon happy kita naik. Jadi nanti kita akan mencari terus. Kalau misalkan tiba-tiba hilang, kita bingung nih kok jadi hari ini nggak happy. Jadi mulai buka lagi medsos, akhirnya kecanduan. Kecanduan itu jadi sesuatu yang dinotis, maksudnya orang ini aware nggak sih, sadar nggak sih bahwa dia ini sedang kecanduan atau kayak enggak kok dok, aku lagi killing my time aja karena kan lagi weekend gitu. Gimana tuh? Banyak yang denial ya. Iya, Sebenarnya banyak yang mereka denial sadar. sebenarnya. Cuman kalau nggak megang, aduh nggak enak nih. Oke, sampai kemarin tuh kan ada ya dok ya, kayak anak-anak kalau nggak salah usia-usia SMP lah ya, remaja lah, itu benar-benar kayak sampai gerak-gerak sendiri tangannya, Iya. atau mungkin ketika HP-nya diambil dia jadi temperamen, tantrum dan lain sebagainya. Itu berarti secara tidak langsung otaknya ke addicted sama si HP ataupun medsosnya dong. Betul banget mas. Sekarang anak SD pun kayaknya sudah semuanya megang gadget. Ya, oke. Jadi memang kalau kita tidak bijak-bijak gitu ya untuk mengatur atau memanage waktu kita untuk screen time, itu bisa jadi bumerang juga buat kita ya. Gunakan seperlunya karena itu kan smartphone.
ya kita juga harus menjadi smart usernya juga ya dok ya. Jadi hanya phone-nya aja smart tapi usernya juga harus smart. Oke, terima kasih Dokter Fani sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin seputar migrain ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar migrain. Gimana sih cara mengatasinya? Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Fani Mayasari SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, Dr. Fani, kita lanjut ngomongin seputar migrain. Selama ini mungkin kita sering ya mendengar istilah migrain. Cuman mungkin orang tuh gini dok, ada orang-orang yang mungkin termasuk saya mungkin ya. Jadi kayak kita tuh kadang-kadang kalau apalanya ngenyut, nggak enak, ya udah kita sebutnya either sakit kepala ataupun pusing gitu. Kayak jarang, mungkin ada yang nyebut tapi kayak jarang banget kayak aduh aku migrain gitu. Kayak sakit kepala nih gitu ya. Mungkin ada yang bilang aku migrain gitu. Tapi kayak aku sakit kepala nih gitu. Nah sebenarnya migrain itu apa dan mungkin kalau ada bisa itu dibedakan antara kayak sakit kepala itu apa dan pusing itu apa sehingga ini jadi terminologi atau istilah yang kadang-kadang orang salah pakai gitu dok. Iya mas, jadi nyeri kepala itu biasanya kita bedakan bentuknya. Apakah dia nyeri kepalanya berdenyut atau rasa tipe tegang, kaku. Kalau yang paling banyak itu kaku, karena otot-ototnya tegang, orang yang stres, itu gejalanya dia kiri dan kanan kaku sampai ke leher. Tapi kalau migrain dia di satu sisi tubuh, satu sisi kepala. Misalkan hanya di kanan saja, bisa pindah ke kiri juga. Sifatnya berdenyut dan rasanya sakit banget. Sedang sampai sakitnya nggak bisa ditahan dan saat aktivitas akan semakin sakit. Umumnya kalau migrain dia akan lebih sensitif terhadap cahaya dan suara yang besar, yang berisik, bau-bauan. Sedangkan kalau tipe tegang itu tidak sensitif terhadap cahaya ataupun suara yang kencang. Kalau pusing sebenarnya ke arah vertigo. Pusing itu kalau rasanya kayak melayang, berputar, itu kita bilangnya pusing. Jadi memang kita bedakan ini nyeri kepala atau pusing. Oh, berarti pusing itu kayak yang dunia berputar-putar gitu ya? Betul. Nah, biasa kan orang nyebutnya itu ke vertigo ya, tapi pusing itu sebenarnya sedikit banyak 11-12 kayak vertigo di mana bumi itu kayak berputar-putar gitu ya. Kita tidak jejak berdirinya. Beda sama sakit kepala atau nyeri kepala yang dia ngenyut gitu ya. Itu kan biasa kayak nut gitu kan. Iya kan? Itu menyeluruh. Kalau migrain dia di satu sisi aja. Satu sisi, betul. Oh, kenapa dia fokusnya ke satu sisi ya dok ya? Sementara ada orang-orang yang tuh nyari kepalanya sekepala, maksudnya seluruhnya. Kok ini bisa dia fokusnya ada di satu sisi aja gitu? Migrain memang paling umum adalah satu sisi, tetapi bisa juga di kedua sisi. Kenapa lebih dominan di satu sisi? Memang ada saraf di sana yang lebih sensitif. Itu di satu sisinya bisa jadi kayak orang-orang beda nggak sih dok? Maksudnya sebelah kanan atau sebelah kiri atau pengaruh ke otaknya mungkin atau gimana sih? Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa ada yang lebih di kanan, ada yang lebih di kiri. Jadi migrain pun harus kita bedakan dulu nih mas. Apakah memang migrainnya hanya migrain doang atau ternyata ada kelainan di otaknya. Misalkan ada AVM, kelainan pembuluh darah di otak di sebelah kanan. Dia akan migrain terus di kanan. Jadi kalau sudah bertahun-tahun di sebelah kanan, dikasih obat tidak sembuh, nah ini kita harus cari tahu nih, ada apa? Jangan-jangan ada kelainan pembuluh darah otaknya. Oke, berarti kan ada setidaknya ada dua ya dok ya jenis migrain, yang kelainan pembuluh darah di otak ataupun yang migrain yang biasa gitu ya. Nah kalau kita mulai dari yang biasa dulu, itu kondisinya berarti kan nggak ada kelainan pembuluh darah di otak. Itu biasanya kondisinya seperti apa sehingga akhirnya muncul rasa yang sangat tidak bikin nyaman itu gitu. Jadi penyebab migrain ini sampai detik ini masih sedang dicek, sedang diteliti apa. Tetapi memang ada 5 teori yang bisa menjelaskan kenapa terjadi migrain. Yang paling terkenal adalah adanya gangguan di nervus trigeminal. Apa itu dok? Jadi nervus-nervus yang mempengaruhi otak
di daerah kepala, leher, wajah lebih sensitif. Jadi saat dapat impuls yang berlebihan, dia sensitif, jadi impulsnya ini akan masuk ke otak. Dan otaknya akan menyebabkan nyeri kepala, di mana pembuluh darahnya awalnya menyempit, terus tiba-tiba jadi membesar, jadi nyut-nyutan di sana. Oh berarti itu respons dari otak yang dikirim gitu ya? Betul, betul. Oke. Itu yang pertama. Ya, Berarti ada 5. ada banyak nih, ada banyak. gangguan hormonal. Terus ada juga memang ada kelainan di CGRP, di situ ada peptide, jadi protein di otak yang kurang bagus akibat stimulus yang berlebih. Jadi dia akan menyebabkan gangguan di seluruh otak kita, jaras-jarasnya. Oke, memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan Betul. itu. Oke, tapi kalau sekarang yang kelainan pembuluh darah di otak itu ada hubungan dengan mungkin kalau orang ngomong pembuluh darah itu orang dengan mungkin ya dok ya hipertensi dan lain sebagainya, itu ada hubungan nggak dengan mungkin penyakit kardiovaskularnya mereka atau emang itu cukup di otak aja gitu? Kalau kelainan AVM dia hanya di otak, tetapi memang faktor resiko yang tadi Mas sebutkan, darah tinggi, kolesterol, itu kan bisa menyebabkan stroke. Stroke pun bisa menyebabkan gangguan nyeri kepala. Salah satunya jenisnya mungkin seperti migrain. Itu yang nanti harus kita evaluasi lagi. Oke. Tapi sebenarnya migrain ini sifatnya kayak antara dua itu ya, migrain yang umum atau migrain karena kelainan pembuluh darah di otak, itu dia sifatnya menetap atau dia hilang timbul atau gimana sih dok? Migrain hilang timbul. Jadi ada faktor-faktor yang akan mencetuskan tuh Mas. Faktor-faktornya apa saja itu dok? Misalkan kurang tidur, telat makan, mendekati menstruasi karena gangguan hormonal. Atau ada makanan-makanan juga yang bisa mencetuskan. Misalkan kafein, keju, terus begitu coklat, MSG, itu bisa mencetuskan migrain. Lah, itu makanan kita sekarang dong, maksudnya kayak kafein, MSG, yang pedes dan lain sebagainya itu kan jadi maksudnya jadi satu kebutuhan ya sekarang yang dikonsumsi oleh banyak orang ya. Kita ngerti lah setiap hari pasti banyakan dari kita minum kafein, entah itu kopi ataupun teh dengan berbagai macam makanan yang mengandung MSG dan lain-lainnya itu. Apakah ini pertanda bahwasanya bisa saja generasi sekarang yang mengkonsumsi itu rentan juga akan mengalami migrain ke depannya atau gimana? Memang ada yang lebih sensitif, ada yang tidak. Biasanya kalau ada faktor keturunan. Kalau keturunan orang tuanya ada yang migrain, biasanya anak-anaknya akan lebih sensitif untuk terjadinya migrain. Tetapi ada juga yang sudah minum kopi bertahun-tahun, dia aman-aman saja. Aman-aman saja ya. Iya. Oke, jadi memang mungkin ini akan berbeda setiap orang, setiap individu, respon tubuh mereka terhadap kafein dan berbagai hal lainnya seperti MSG ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita ngomongin selain karena faktor keturunan dan orang-orang yang mengonsumsi ini, ada nggak sih mungkin orang-orang di kategori yang lain, entah dari jenis kelamin, range usia, atau orang-orang dengan komorbid tertentu yang mereka rentan mengalami migrain. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara yang tepat untuk menangani migrain. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Fani Mayasari SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, Dr. Fani, kita lanjut lagi. Tadi kan ada beberapa kategori orang ya yang mereka rentan mengalami, mungkin ada karena faktor genetik gitu ya dan beberapa faktor yang lain. Tapi kalau misal kita dok, ada kan selama ini tuh kalau ngomongin penyakit itu urusannya dengan proses degeneratif seseorang ya, aging, semakin berumur seseorang semakin rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Nah kalau ngomongin migrain ini ada nggak sih hubungannya mungkin ya dari usia kah gitu ya, atau jenis kelamin kah, atau orang-orang dengan komorbid tertentu yang akhirnya bisa menimbulkan atau lebih jauh berisiko mengalami migrain dibandingkan orang-orang yang lain gitu. Baik, migrain itu bisa mulai dari anak kecil sampai dewasa. Anak kecil bisa migrain ya? Bisa, tetapi memang dominannya adalah waktu dewasa muda. Untuk wanita biasa di bawah 40 tahun dan setelah menopause, karena sudah mulai ada gangguan hormonal. Dan untuk cewek atau cowok, cewek lebih sering terkena
Kenapa Jadi itu dok? hormonnya sering nggak stabil waktu dekat menstruasi. Seperti itu. Oh itu makanya tuh banyak cewek yang let's say mungkin ya ini bukan mengeneralisir sih, maksudnya agak uring-uringan menjelang menstruasi karena mungkin ya tadi hormonal changesnya itu sama mungkin ada kerasa migrain juga di kepalanya, jadi kerasanya nggak enak gitu ya dok ya? Bisa seperti itu. Jadi gangguan hormon pun menyebabkan moodnya udah nggak stabil. Yes. Dan saat mau mens, hormon nggak stabil bisa mencetuskan migrain juga pada pasien-pasien yang memang ada dia memang cenderung mempunyai migrain. Jadi biasanya migrain itu kan ada 4 fase nih mas. Oh iya. Fase pertama adalah fase prodromal, sebelum terjadinya migrain. Biasanya beberapa hari sebelumnya udah mulai tuh, udah uring-uringan, atau makannya jadi banyak banget, atau jadi nggak mau makan. Oh gitu. Itu kan seperti sama kayak orang mau mens. Itu juga sudah premenstrual PMS, dia kan juga udah mulai kayak gitu uring-uringan. Karena faktor hormon. Hormonal. Oke. Terus yang kedua adalah fase aura. Di sini ada tanda, sementara gue mau migrain nih. Jadi ada orang-orang yang mempunyai aura, dia ada tandanya. Lucu ya dok, maksudnya orang itu bisa notice. Bisa, aura ini tanda akan migrain. Jadi biasanya dari 5 menit sampai 60 menit dia udah mulai ngerasa nih. Terlagi gue migrain nih, misalkan melihat cahaya tiba-tiba udah kelap-kelip. Atau dia melihat kok jadi gelap, atau ngomong jadi agak susah, tangan kesemutan. Dia biasanya tahu, udah notice nih, bentar lagi gue migrain. Terus fase ketiga migrainnya ini, nyari nyut-nyutan terus. Dan yang terakhir ada fase keempat, setelah migrain biasa lemes, maunya istirahat. Unik ya dok ya, maksudnya kayak orang bisa ngeh bahwa dia menuju ke migrain itu memang yang dirasain apa, maksudnya kayak itu untuk berlaku orang-orang yang pernah mengalami migrain bahwa kayak aduh kayaknya sejam lagi saya mau migrain nih, itu kan kayak dia sudah punya prediksi bahwa saya akan migrain dalam waktu 1 jam lagi semisal gitu ya. Itu maksudnya untuk orang-orang yang experience atau untuk orang-orang yang baru akan mengalami migrain pun dia ngerasa bahwa oke, kayaknya saya mau migrain padahal dia kan belum pernah migrain atau gimana? Jadi migrain ada 2, ada yang dengan aura yang ada tanda dan ada juga yang tanpa aura. Oh itu bedanya gimana tuh dok? Itu tergantung pasiennya, dia bisa notice nggak? Kalau notice artinya dia ada aura. Dan biasanya untuk kejadian kedua, ketiga lama-lama udah tahu polanya nih, oh sebentar lagi gua migrain. Biasanya kalau yang punya aura dia lebih aware, langsung istirahat. Stop semua gadget, ke tempat yang lebih gelap, menghindari kebisingan, seperti itu. Dan bisa langsung makan obat tuh kalau ada aura, karena tahu sebentar lagi akan muncul. Dan kalau yang tanpa aura tiba-tiba aja nyeri kepala hebat. Oh berarti kalau yang tanpa aura itu dia apa ya, bahasa Jermannya itu saknyet apa ya, langsung tiba-tiba gitu tuh? Langsung tiba-tiba, betul. Oh nggak ada woro-woronya kan, Nggak kalau yang ada. tadi kan kayak aduh 1 jam lagi saya mau migrain nih gitu, enggak ya? Enggak, betul. Oh, itu maksudnya kondisi yang membedakan apa? Kenapa ada orang ya, kenapa ada aura dan tanpa aura itu tadi? Itu kondisi yang oke, mungkin ini personalis banget ke orang-orang, tapi itu pengaruh sama kesehatan sebelumnya atau gimana sih dok? Enggak, itu memang tergantung pasiennya. Individualnya tetap tiap orang beda-beda. Kalau misal aura itu terjadi saat pembuluh darah otaknya sedang mengecil, konstriksi. Biasanya muncul auranya. Nanti waktu dia sudah membesar lagi baru migrain muncul. Tetapi ada orang-orang juga yang tidak ada aura, tiba-tiba langsung pembuluh darahnya membesar, berdenyut. Jadi keluhan migrainnya muncul. Oke, dalam kehidupan mungkin orang mengalami migrain tidak hanya sekali ya gitu. Mungkin bisa 2 bahkan bisa lebih berulang kali selama hidupnya gitu. Untuk orang ini, apakah si A ini ketika pertama kali mengalami ini dengan aura gitu, bisa nggak kedepannya dia tanpa aura? Atau dia akan aura terus gitu? Atau bisa berganti-ganti setiap orang? Bisa berganti-ganti. Kok lucu ya dok? Ya. Oke. Itu kenapa kok bisa berbeda-beda, berganti-ganti? Kan orangnya sama tuh dok gitu. Betul. Jadi memang ini yang masih harus kita evaluasi, harus ada penelitian lebih lanjut untuk mengetahui. Oke lah, itu kan jadi satu misteri yang belum terpecahkan ya, sedang diteliti terus-menerus ya. Kenapa aura dan tanpa aura aja itu udah sesuatu yang kayak
questioning ya, masih tanda tanya gitu ya. Nah sekarang ada satu orang yang sama, si A, dia bisa jadi aura dan tanpa aura ketika itu rekuren ya, Iya. kambuh lagi seperti itu. Nah satu hal yang juga menarik ketika kita ngomongin migrain, tadi ya kambuhan lagi atau enggak, atau aura dan tanpa aura, itu adalah masalah sensitif terhadap cahaya ataupun suara gitu ya. Iya. Itu kan tadi Dokter Fari sering menyebutkan sensitif terhadap cahaya, suara. Kenapa sih akhirnya kok bisa sensitif? Maksudnya kayak sesensitif apa? Kan ada orang-orang yang lihat matahari, sinar matahari untuk yang orang ini kayak biasa aja, tapi untuk orang migrain itu kayak duh gitu kan. Nah itu kenapa sih bisa itu sensitifnya ngaruh ke migrainnya atau sebenarnya sensor atau respon dari otak atau gimana? Jadi kalau saat kita melihat cahaya ataupun suara yang berisik, itu kan ada impuls masuk ke otak. Nah iya. Saat otak memproses, otaknya ini sudah lebih sensitif. Dia kayak agak konslet. Jadi Otaknya konslet, dia bisa ya? responnya ini dia lebih berlebihan. Itu yang menyebabkan adanya pelepasan CGRP yang menyebabkan nyeri kepala. Dan cahaya, nggak semua cahaya mas. Cahaya ini ada rentang. Rentang cahayanya itu antara 500 sampai 600 nanometer. Itu yang akan menyebabkan nyeri kepala. Biasanya itu dari gadget, cahaya matahari, atau lampu yang kedap-kedip. Oh, lampu yang kedap-kedip ya. Wah, nggak boleh berarti ya datang ke tempat yang lampunya kedap-kedip ya. Ya, jangan. Pas lagi migrain ya. Sama itu dok, suara. Suara itu kan, oke kalau tadi kan cahaya itu kita lihat dari dimnya ya. Maksudnya itu kecerahan cahayanya seperti apa. Nah kalau dari suara kan mungkin selama ini kita mendengar kayak, oh ada desibelnya, berapa desibel gitu kan. Mungkin ibarat kata kalau orang sakit itu pain tolerance orang itu beda-beda gitu. Nah sekarang kalau dia ini sound tolerance-nya gitu ya, itu audio tolerance-nya dia bisa kayak berapa desibel yang bikin aduh nambah nging di kepala untuk orang migrain ya. Untuk orang biasa sih kayak biasa aja gitu. Untuk desibelnya memang belum ada Oh. angka pasti, tetapi suara yang sangat ringan pun biasa udah sensitif. Baik, oke. Jadi memang masih dalam progres penelitian untuk mengetahui seberapa besar sih gitu ya audio yang bisa diterima orang ini ketika mengalami migrain seperti itu. Tapi ketika terjadi pembiaran terus dok, kayak semisal ya udah kayak gak enak banget, sebenarnya migrain aja udah gak enak ya. Terus nggak ngerti nih, dia ada di kondisi kayak kerja ya, kerjanya dia di outdoor, di mana tempatnya itu bising dan dipenuhi oleh sinar gitu ya, entah sinar matahari yang begitu terik gitu ya. Nah dia migrain tuh, tapi belum bisa ngapa-ngapain. Itu ada hal buruk nggak sih yang bisa terjadi, ibarat kata kayak komplikasinya mungkin ya, efek ke otaknya tuh gimana dok? Oke, jadi kalau misalnya migrain tidak segera diterapi dan lebih dari 72 jam, kita bilangnya udah ke status migrain. Ini nyeri kepala sangat hebat, itu sangat tidak baik untuk pasien. Jadi memang misalkan pasiennya kerja di tempat yang outdoor, banyak cahaya matahari, terus suara berisik, saat serangan mau nggak mau harus istirahat dulu. Harus menghindari semua pencetus migrainnya. Menghindari pencetus migrainnya supaya tidak Semakin parah. Iya, kita ngebayangin deh orang migrain aja udah teng gitu ya, kayak dia tambah lagi di outdoor bising dan sinarnya begitu terang seperti itu. Tapi dia sifatnya progresif nggak sih dok? Maksudnya kayak iya dia migrain tapi kayak akan menetapnya terus tetap situ atau sebenarnya dia akan naik gitu. Oke, memang biasa gejalanya oleh pelan-pelan, lama-lama dia sampai ke puncaknya. Tetapi dalam 72 jam harus hilang. Kalau tidak hilang, itu harus kita cek ada apa yang lain. Nah, beda lagi sama orang yang kalau nyeri kepala pertama kali, hebat banget, rasanya kayak kepala yang mau pecah. Itu kita bukan pikirkan migrain, tapi yang ditakutkan adalah pembuluh darah otaknya pecah. Aduh serem banget ya dok ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Baik. Kita istirahat dulu ya, napas dulu kita dok, kayak serem banget pembuluh darah di otak pecah ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 326 atau di Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat Ini dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar
gimana sih cara yang tepat untuk mengatasi migrain? Kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh loh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Fani Mayasari, SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, Dokter Fani, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau ada orang nih yang merasakan apa yang tadi Dokter Fani sebutkan, saya ke dokter nih, gitu, Dokter Fani gitu. Dok, saya migrain gitu. Nah, sekarang banyak yang self diagnose ya. Dokternya dari Google gitu. Nah, untuk datang ke Dokter Fani terus kemudian untuk mengetahui bahwa orang ini benar-benar mengalami migrain itu untuk menegakkan diagnosisnya gimana? Kan nggak langsung datang dokter, dok saya migrain langsung kasih obat, ini obat migrain, kan nggak gitu kan. Pasti ada prosedurnya, itu gimana? Pemeriksaannya dulu sebelum pengobatan gitu. Jadi biasa kita anamnesa dulu. Kita tanya dulu jenis nyeri kepalanya seperti apa. Kalau migrain itu ada kriterianya, Mas. Oke, apa aja Jadi itu? dia harus nyeri kepalanya sebelah, berdenyut 4-72 jam dan bertambah dengan aktivitas. Bisa disertai dengan cahaya yang kelap-kelip, yang tadi aura, bisa juga tanpa aura. Lalu juga akan sensitif terhadap cahaya silau, suara berisik, ada mual dan muntah. Kalau kita lihat anamnesa seperti itu, kita curigai migrain. Lalu kita periksa, pemeriksaan neurologis. Untuk migrain biasanya pemeriksaan neurologisnya normal semua. Kalau semua normal, kita diagnosa migrain. Tetapi kalau ternyata ditemukan seperti pasien stroke, selain ada gejala migrain, oh mukanya mencong, ngomongnya cadel, badannya lemes sebelah, itu kita akan pikirkan bukan migrain, tetapi ada kelainan di otak dengan gejala seperti migrain. Oh, berarti ada beberapa gejala di stroke yang juga ada di migrain ya, hampir sama gitu ya. Meskipun kalau stroke ada beberapa tambahannya lagi gitu ya. Baik, kalau migrain nyeri kepalanya, tetapi kalau ada gejala klinis stroke, itu artinya kita harus pikirkan penyebab migrainnya mungkin ada sesuatu di otak. Oh, tapi dengan beberapa gejala tadi ketika anamnesis itu harus semuanya ada atau beberapa aja ketika udah masuk situ ini bisa langsung ke selanjutnya ditetapkan sebagai migrain gitu? Kalau ada 2 dari 4 sudah kita bilangnya migrain. Oh, oke. Tapi ada juga yang sampai semuanya dong? Ada. Gimana ya dokter, rasanya itu nggak enak banget pasti ya gitu ya. Nah setelah itu apa tindakan selanjutnya? Kalau misalkan memang pasien migrain, kita akan kasih obat. Ada 2 jenis obat pertama kali. Ada yang abortif, artinya saat serangan kita kasih obat tersebut. Ada yang preventif, untuk pasien-pasien yang sudah sering migrain, sudah kronis, 15 hari nyeri kepala terus. Kita kasih obat preventif untuk mencegah supaya nggak kumat lagi. Untuk yang sedang sakit-sakitnya itu dok ya, itu pasti nggak enak kan, udah nyeri gitu ya, terus kemudian silau nggak bisa, dengar suara nggak bisa, itu kemudian minum obat, obatnya apa? Maksudnya minum atau gimana? Jenis obatnya biasanya yang paling gampang adalah kita boleh dengan paracetamol ataupun ibuprofen. Juga untuk mual muntah kita bisa kasih obat mual domperidon atau metoclopramid. Namun kalau pakai ini nggak mempan, kita baru mulai kasih obat golongan triptan ataupun ergot. Nggak mempan itu karena biasanya kenapa dok? Kok mungkin ada orang-orang yang dengan paracetamol, ibuprofen itu berhasil gitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang kayak nggak mempan, ini badak banget sih migrainnya gitu. Itu biasanya kenapa ya? Karena memang ada yang lebih sensitif, ada yang mungkin yang pertama kali kejadian makan obat dia akan lebih bisa diatasi dengan obat-obatan yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau pasien yang sudah kronis, sudah bertahun-tahun, biasanya nggak mempan. Dan ada juga yang kita harus ketahui adalah medical overuse headache. Orang-orang yang sering makan obat warung, sakit dikit makan obat, biasanya udah nggak mempan. Dan mereka bisa kecanduan obat warung itu. Kalau nggak makan obat, migrainnya kumat. Oh, oke. Karena udah ibarat kata udah resist kali ya dok ya gitu ya. Oke dok. Sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Pak Dery. Pagi dok. Oh bukan Pak ya, Mas baru 25 tahun soalnya ya. Mas Dery, usia saya 25 dok, tapi kalau setiap habis begadang kepala saya yang bagian kiri itu terasa nyut-nyutan dalam jangka waktu yang lama. Apa ini termasuk migrain dan gimana cara mengatasinya? Tepat banget tadi kita sempat ngomongin begadang nih dok. 25 tahun produktifnya ini di masa usia produktif mungkin lagi banyak presentasi, bikin PPT dan lain sebagainya. Begadang, nyut-nyutan dalam jangka waktu yang lama, itu migrain atau enggak atau gimana? Nah ini harus kita lihat lagi kriterianya nih.
Apakah dia durasinya Oke. berapa? Sampai 72 jam atau sampai 7 hari? Kalau sampai 7 hari, itu mungkin bisa juga tension, otot yang kaku. Nanti memang harus ada pemeriksaan-pemeriksaan. Bisa sampai 7 hari, Dok. Itu gimana ya rasanya hidup 7 hari dengan sakit nyut-nyutan kayak gitu. Itu sebelah kiri, Dok. Selalu sebelah kiri tuh kayaknya ya. Iya, bagian kiri gimana tuh? Memang lebih ke arah migrain, tetapi nanti harus kita lihat kriteria-kriterianya. Apakah migrain probable atau possible. Sebaiknya sih datang ke rumah sakit untuk kita cek. Kalau hubungannya sama ini apa begadangnya, Dok? Ya, begadang itu kan artinya tubuhnya akan lebih sensitif. Jadi biasanya kalau memang migrain pun dia akan lebih sering terjadi. Kurang tidur, begadang, kurang makan, terus stres, biasanya mencetuskan migrain. Padahal sebenarnya usia Mas Dari ini kan masih 25, Dok. Ya, maksudnya dalam artian kalau kita ngomongin proses tumbuh kembang seseorang 25 itu kan masih seger-segernya, masih fit-fitnya gitu. Itu pun bisa mengalami ini ya. Bisa. Nah, harus kita tanya migrainnya ini, masa kumatnya ini apakah karena stres? Kan biasanya usia produktif stresnya makin tinggi. Pengaruh juga ya? Pengaruh. Maksudnya migrain itu stres gara-gara bukan overthinking, maksudnya kayak otaknya kayak diporsir gitu untuk mikir begadang buat siapin presentasi dan lain sebagainya, atau karena stres ya stres aja gitu. Jadi dua-duanya bisa nih. Pasiennya mungkin masnya banyak pikiran pekerjaan, bikin stres, jadi migrainnya kumat. Migrainnya juga menyebabkan stres, kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi mereka saling berhubungan dan nggak selesai-selesai kalau nggak diobati. Ibarat kata kayak telur sama ayam mana duluan ya. Iya. Jadi ininya stres karena pekerjaan, ini stresnya karena pikiran, ya, muter aja Terus. Ya salam, itu sambil nahan sakit nyerinya lagi ya, Dok. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mas Dari, dan segera ke dokter aja ya Mas Dari untuk menemukan solusi terbaiknya. Kan nggak enak ya, Dok, ya hidup, bekerja, beraktivitas dengan sakit kepala atau nyeri kepala itu sangat tidak enak. Apalagi ini sebelah kiri, berarti ini memang tanda-tanda menuju ke migrain. Oke, terima kasih Mas Dari, sehat selalu. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara yang tepat untuk mengatasi migrain bersama dengan Dr. Fani Mayasari, SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, kita lanjut lagi ya, Dr. Fani ya. Dok, itu kan tadi ada beberapa ya pengobatan lah ya untuk yang paracetamol, ibuprofen, kalau emang nggak nendang lagi gara-gara obat warung gitu ya, akan ditambah lagi dosisnya ke beberapa jenis obat yang lain. Ya itu menjadi satu solusi yang talk lah gitu ya dari dunia medis kan. Tapi sebenarnya gini, kalau kondisinya biasanya itu kan ada orang-orang yang dia bukan terjebak ya, maksudnya posisi yang agak susah nih, kayak lagi posisi di sini, entah karena dari urusannya atau lokasinya, di mana mereka kayak aduh untuk akses ke dokternya, fasilitas kesehatan jauh dan lain sebagainya. Ada nggak sih kayak semacam pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk meminimalkan at least nyerinya dulu deh gitu, untuk mengobati secara full mungkin enggak. Nah ini kan salah satu tipikalnya orang Indonesia gitu ya. Meskipun ini nggak tahu secara medis gitu ya, ada orang mungkin di rumahnya ada minyak yang agak panas-panas gitu ya, kayak saya kan bisa aduh dok belum sempat ke dokter tapi saya harus gini-gini ngerjain ini. Nah bisa nggak sih maksudnya pertolongan pertama itu yang bisa dilakukan apa? Biasa kan kalau di rumah ada minyak yang ada kerasa sensasi panas-panasnya itu kayak untuk nggak tahu cuma mengobati atau cuma mendistraksi aja sih dok, atau gimana tuh? Jadi memang kalau saat serangan yang kita sarankan pertama kali hindari dulu cahaya, lalu hindari suara bising. Setelah itu istirahat. Boleh menggunakan mentol, tetapi jangan mencium-cium wangi-wangian yang sangat menyengat. Itu biasanya makin sakit kepala. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan pasien-pasien migrain di dekatnya ada orang lain yang menggunakan parfum sangat wangi, biasanya dia kumat tuh. Biasa kita sarankan menghindari dulu pencetus-pencetusnya. Kalau kayak minyak angin itu boleh digunakan. Boleh ya, untuk ya darurat dulu ya sementara, sebelum. betul. Oke. Nah itu sebenarnya dok, kadang-kadang tuh saya jadi kepikiran, tadi udah sempat saya mention sih. Itu sebenarnya mengobati atau mendistraksi pain-nya, nyerinya sih atau gimana? Itu hanya distraksi. Karena kan kelainannya di otak. Jadi tidak menyembuhkan tetapi distraksi. Distraksinya aja. Betul. Ya.
Oke. Jadi selain pakai minyak angin yang anget-anget itu, juga hindari cahaya, hindari sumber suara juga yang bikin kita menjadi lebih tambah buruk tuh kondisi migrain. Ada juga yang mungkin kayak memejamkan mata itu efektif nggak sih dok? Bisa, karena kita menghindari cahaya dengan cara menutup mata, istirahat atau tidur. Nah, Boleh disarankan itu. tidur. Tidur juga ada kayak, saya pernah baca kalau nggak salah dok ya, kayak salah satunya mungkin tidur itu. Tapi ada kayak posisi tidur yang katanya bisa juga ngefek ke situ. Ibarat kata kayak kita migrainnya sebelah kiri tuh, entah miring ke kiri atau miring ke kanan atau telentang gitu, atau gimana tuh? Memang belum ada penelitian yang jelas, tetapi pasien-pasien dengan obstruktif sleep apnea, jadi pasien-pasien yang tidur terus ngorok, tiba-tiba nafasnya berhenti, batuk-batuk, itu kan akan sering menyebabkan migrain. Pasien-pasien dengan OSE itu kita sarankan untuk tidak tidur terlentang. Jadi untuk pasien migrain boleh disarankan tidur menghadap ke kiri supaya aliran udara, aliran oksigen ke otak lebih bagus dan asam lambung juga tidak cepat naik. Kalau asam lambung naik, pasiennya kebangun, tidurnya terganggu, migrainnya kumat. Itu tergantung kayak kemunculan migrainnya di sebelah kiri atau kanan nggak? Atau apapun itu tetap ke kiri? Karena kan biasanya gitu dong, orang ketika migrain di kiri gitu, itu kan kerasa berat, sakit banget. Jadi mereka kayak kalau tidur ke kiri, dia nambah beban berat gitu. Atau dia ke kanan biar agak lebih enakan gitu, atau gimana? Nggak ada hubungannya, Mas. Nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Oke, jadi tetap ke kiri ya? Disarankan ke kiri. Tetapi tetap setiap pasien itu kan beda-beda, individualis. Jadi tergantung pasiennya lebih nyamannya kemana. Oke. Lebih nyaman kemana? Ya itu lagi-lagi ya, orang kan nggak bisa mengeneralisir bahwa ini lebih nyaman ke kiri atau lebih nyaman ke kanan gitu ya. Nah, kalaupun akhirnya belum ketemu obat gitu atau ketemu dokter, dengan hal-hal yang tadi itu bisa full mengobati si migrainnya dan tidak akan muncul lagi, atau sebenarnya itu hanya untuk ya mendistraksi sedikit aja sebelum akhirnya tetap nanti harus ke vaskes gitu, ketemu dokter gitu dok? Biasanya kalau tidak diobatin, dia tidak sembuh 100%. Setidaknya harus makan obat warung mungkin, kayak paracetamol, ibuprofen untuk mengurangi rasa nyerinya. Tapi kemungkinan untuk muncul lagi berarti akan ada terus dong? Ada, betul. Pencetusnya ini harus kita lihat. Misalkan dia kerjanya di tempat yang berisik, ya dia akan kumat-kumatan terus. Ya kalau dia memang akan kerja di situ terus berarti dia akan, ya namanya rezeki kita nggak ngerti ya dok ya, tapi maksudnya itu akan memicu terus dong terjadinya lagi. Jadi kalau memang lokasi kerjanya nggak bisa diubah, mungkin kita harus kasih obat. Obat untuk abortif menghilangkan nyerinya dan preventif. Tapi memang sebaiknya kita hindarin dulu nih lokasi tersebut. Jadi dilematis ya dok ya, jadi kayak di satu sisi ingin tidak bekerja cari nafkah, tapi satu sisi mungkin ada riwayat migrain yang nggak tahu kapan itu bisa terpicu lagi. Ya ini win-win solusinya aja dari si orang tersebut untuk mencari solusi terbaik supaya nafkah tetap dapat dan nggak mengalami migrain juga. Oke, terima kasih Dr. Fani. Hari ini kita membahas banyak sekali seputar migrain yang sepertinya ini jadi penyakit dari jutaan manusia ya di seluruh dunia, dan semoga ini menjadi pembelajaran supaya kita bisa tahu menghandle si migrain ini seperti apa. Terima kasih dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Selamat pagi dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Fani, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat jaga kesehatan kepala dan otak Anda supaya nggak mengalami migrain. Kalau migrain hindari suara dan cahaya. Sampai jumpa.